Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Senang sekali rasanya menyapa teman-teman melalui video kali ini. Sebelum melanjutkan video ini, saya ingin mengajak teman-teman untuk klik tombol like, subscribe, and comment pada video ini. Pada video kali ini, kami dari kelompok 5 akan menyampaikan topik yang sangat menarik untuk teman-teman perhatikan, yaitu branding dan promosi produk agribisnis. Saya yakin video presentasi ini akan memberikan wawasan baru, inspirasi, dan pengetahuan yang dapat diterapkan dalam usaha bisnis teman-teman. Sebelum masuk ke dalam materi, izinkan saya, Jidan Wiranata dengan NIM C1G021019 yang akan bertindak memandu jalannya presentasi pada kesempatan kali ini sekaligus sebagai pemateri. Lalu Aksrul Hadi Digrat dengan NIM C1G021021. Yang kedua ada Nurul Huda dengan NIM C1G021036. Yang ketiga ada Paurin dengan NIM C1G021037. Yang keempat ada Sakila Alivia dengan NIM C1G021042. Yang kelima ada Dewi Anjani dengan NIM C1G021009. Dan yang terakhir ada Marta Sari Sapitri dengan NIM C1G021023. Baik, selanjutnya kita akan memulai presentasi ini secara bergiliran, dimulai dari pemateri pertama dan dilanjutkan oleh pemateri kedua dan seterusnya sampai materi ini selesai. Kepada para pemateri saya persilahkan. Di era yang digital ini, pasti teman-teman sudah tidak asing lagi dengan istilah branding. Jadi, branding adalah sebuah proses menciptakan persepsi positif yang kuat tentang produk, jasa, atau perusahaan yang melekat di benak konsumen dengan menggabungkan elemen-elemen seperti logo, desain visual, visi, dan tema yang konsisten di semua marketing channel. Jadi, istilah branding ini merujuk pada suatu aktivitas untuk membuat perusahaan itu dikenal luas oleh masyarakat. Jadi, branding ini memang lebih banyak digunakan untuk kebutuhan bisnis karena bermanfaat bagi perusahaan untuk membangun kesadaran market sehingga proses pemasaran akan jauh lebih mudah. Adapun tujuan utama branding adalah untuk memperkenalkan jasa atau produk yang ditawarkan perusahaan kepada konsumen. Jadi, branding ini adalah sebagai pembeda agar konsumen mudah mengenali dan membedakan produk kita dengan produk milik kompetitor. Branding ini tidak hanya meliputi logo, nama brand, slogan, tagline, tapi branding ini juga bisa dikomunikasikan melalui lingkungan, suasana toko, cara staf memperlakukan konsumen, pakaian, kemasan sebuah produk, dan lain sebagainya. Contohnya, ketika teman-teman ingin berbelanja di e-commerce berwarna orange, pasti teman-teman langsung muncul dalam pikiran kalau e-commerce berwarna orange adalah Shopee. Selanjutnya dari tagline juga bisa. Misalnya, jagonya ayam, yang langsung muncul di pikiran teman-teman adalah pada brand KFC. Padahal, kalau kita pikir-pikir, merek yang jual ayam goreng sangatlah banyak. Begitu juga dengan seragam pegawai bank atau maskapai penerbangan yang dibuat berbeda-beda sesuai dengan brandnya agar mudah dikenali dan dibedakan dengan pesaingnya. Baik, saya akan memaparkan unsur-unsur branding yang dimana ada 6 unsur branding. Yang pertama, nama brand. Nama merupakan hal pertama yang harus dipenuhi dalam melakukan branding. Tanpa sebuah nama, brand tidak akan memiliki identitas jelas dan masyarakat tentu akan lebih sulit mengenalinya. Buatlah nama brand yang unik dan mudah diingat oleh masyarakat agar brand tersebut semakin dikenal. Yang kedua, logo. Logo adalah keseluruhan kepribadian brand yang diringkas menjadi sebuah gambar yang mudah dikenali. Jadi, buatlah logo yang unik dan menarik, lalu gunakan logo tersebut di setiap aset yang dimiliki. Misalnya, di website, di kemasan suatu produk, media sosial, iklan, proposal bisnis, dan aset lainnya. Yang ketiga, palet warna. Warna juga menggambarkan identitas brand. Kalau kita perhatikan, biasanya sebuah brand memiliki warna yang khas atau menggambarkan brand tersebut. Misalnya, Telkomsel yang menggunakan warna merah dan putih sebagai ciri khas mereka. Sama seperti logo, warna ini juga bisa digunakan di berbagai aset untuk menggambarkan identitas brand tersebut. Misalnya, di kemasan produk, logo, brosur, media sosial, seragam, warna gedung atau bangunan, dan lainnya. Dengan begitu, konsumen akan semakin kenal dengan brand atau merek perusahaan. Yang keempat, tagline. Tagline yang menarik bisa meningkatkan kesan yang baik bagi konsumen. Hal ini juga membantu konsumen mengenali dan mengingat brand tersebut.
Contohnya yang pertama, orang pintar minum tolak angin. Yang kedua, KFC jagonya ayam. Yang ketiga, Yamaha semakin di depan, dan contoh-contoh tagline lainnya. Yang kelima, font. Font yang digunakan dalam setiap materi pemasaran atau aset juga bagian dari branding. Pilih jenis font yang dapat menggambarkan kepribadian dan nilai brand atau perusahaan. Jangan lupa untuk menggunakan font yang sama secara konsisten untuk setiap aset yang dimiliki. Yang keenam, brand voice. Brand voice adalah gaya komunikasi sebuah brand dengan para pelanggannya. Gaya komunikasi ini juga dapat menggambarkan kepribadian brand dan perlu disesuaikan dengan target marketnya. Misalnya, target market kita itu adalah anak muda. Maka gaya komunikasinya menggunakan bahasa casual, santai, dan mengikuti istilah yang sering digunakan anak muda masa kini. Mungkin hanya itu dari saya. Sekian. Ini saya akan menyampaikan jenis-jenis branding. Yang pertama yaitu personal branding. Personal branding ini adalah aktivitas yang mengacu pada penciptaan sebuah personal public agar mereka mengetahui apa pekerjaan, minat, aktivitas, dan bakat yang dimiliki oleh seseorang. Personal branding ini bisa dilakukan oleh banyak kalangan, mulai dari mahasiswa, para freelancer yang memperkenalkan pada publik tentang produk atau layanan yang mereka miliki. Yang kedua yaitu produk branding. Jenis branding ini berfokus pada bagaimana kamu membedakan produkmu dengan produk kompetitor. Saat melakukan produk branding, kita harus memikirkan dengan matang mengenai identitas visual dan emosional yang bisa membangun loyalitas pelanggan dan mempertahankan daya tarik pasar. Dalam proses produk branding, kita perlu menentukan nama, logo, slogan, packaging, dan bahan promosi lainnya. Yang ketiga yaitu service branding. Sesuai dengan namanya, service branding akan lebih mengidentifikasi apa yang membuat layanan dari sebuah bisnis berbeda atau memiliki nilai lebih dari bisnis yang lain. Yang keempat yaitu retail branding. Menciptakan merek melalui desain atau tata letak toko mereka seperti pencahayaan, musik yang diputar, jenis pakaian para pegawainya, atau bahkan pajangan yang memiliki keunikan tersendiri. Yang kelima yaitu cultural branding atau geographical branding, yaitu proses membangun kesadaran mereka yang memanfaatkan simbol budaya dari suatu daerah untuk mempromosikan produk sebuah bisnis. Yang keenam yaitu online branding. Online branding ini membentuk identitas bisnis melalui akun sosial media seperti website, Facebook, Instagram, bahkan TikTok. Online branding ini bisa menjadi senjata ampuh untuk memperkuat citra positif bagi bisnis yang sudah kita lebih dulu melakukan physical branding. Di zaman sekarang, hidup di era internet yang semakin maju dan canggih akan sangat memungkinkan untuk melakukan personal branding. Yang ketujuh yaitu offline branding. Offline branding ini adalah branding yang lebih dulu muncul sebelum adanya online branding. Offline branding mencakup setiap jenis branding yang terjadi di dunia nyata dan fisik. Yang terakhir yaitu luxury branding. Luxury branding ini lebih berfokus pada kualitas tinggi dan eksklusivitas produk yang mereka miliki. Branding semacam ini mengungkapkan bahwa ada kelangkaan, keistimewaan, atau biaya produk yang setara dengan uang yang harus dibayar oleh pelanggan. Luxury branding biasa digunakan oleh brand-brand kelas atas, dealer mobil mewah, dan toko perhiasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk menjelaskan materi tentang apa sih manfaat branding untuk bisnis. Branding dilakukan untuk membantu konsumen memahami produk atau jasa yang ditawarkan dan kenapa hal tersebut berbeda dengan brand lainnya. Ada beberapa manfaat branding untuk bisnis. Di sini saya akan menjelaskan 7 manfaat branding untuk bisnis. Yang pertama, membantu audiens mengenali produk. Ketika seseorang sedang berbelanja lalu melihat tulisan, warna, atau tanda lain dari brand yang mungkin mereka kenal, maka mereka akan cenderung membeli produk tersebut dibandingkan produk lain. Mengapa demikian? Karena brand tersebut terlihat menarik dan sudah familiar bagi mereka. Menampilkan unsur-unsur brand di berbagai media atau aset membuat konsumen sering melihat hal tersebut dan jadi familiar terhadap
terhadap produk atau brand tersebut. Selain itu, pemilihan warna brand dan logo juga perlu diperhatikan agar terlihat lebih menarik. Yang manfaat yang kedua yaitu membangun loyalitas konsumen. Branding yang efektif jika dikombinasikan dengan kualitas produk yang bagus, maka dapat menarik perhatian pelanggan. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, pelanggan cenderung memilih brand yang sudah familiar. Jika kualitas produk sudah terjamin, maka kemungkinan konsumen melakukan pembelian berulang akan lebih besar sehingga dapat membangun loyalitas konsumen. Mereka juga bisa membagikan pengalaman positif tersebut kepada orang lain. Manfaat yang ketiga yaitu membangun kredibilitas dan kepercayaan. Branding juga bertujuan untuk membangun citra perusahaan. Apabila suatu perusahaan memiliki citra yang bagus, produk atau jasa yang ditawarkan akan mudah dikenal dan diterima oleh target marketnya. Oleh karena itu, seperti pembahasan sebelumnya, pastikan Anda menawarkan produk, barang atau jasa yang bersifat high quality. Jika konsumen merasa puas, tentu akan muncul citra positif yang berdampak baik terhadap kredibilitas atau kepercayaan konsumen terhadap brand. Manfaat yang keempat yaitu membagikan nilai perusahaan. Dengan branding juga bisa membagikan nilai perusahaan. Jika brand sudah dikenal banyak orang, konsumen jadi lebih mudah untuk berhubungan dengan nilai perusahaan. Misalnya sepatu Toms, kualitas sepatunya memang sangat bagus, tapi brand ini juga terkenal karena mereka memberikan sumbangan sepasang sepatu kepada orang yang membutuhkan dari setiap sepatu yang terjual. Brand ini menunjukkan bahwa mereka adalah sebuah bisnis dengan tim yang senang berbagi. Bisa jadi ini sejalan dengan visi yang dimiliki oleh pelanggan, yaitu ingin menjalankan bisnis sebagai sesuatu yang bermanfaat bagi lingkungan sekitar, tak semata-mata untuk mencari profit. Manfaat yang kelima yaitu memimpin persaingan. Apabila sebuah brand sudah dikenal oleh masyarakat, maka produk atau jasa yang ditawarkan oleh perusahaan akan mudah dikenal oleh akan mudah dikenal dan konsumen sudah familiar. Mungkin akan sulit untuk melawan kompetitor yang sudah memiliki target pasar yang besar, namun dengan brand yang unik dan branding yang tepat dapat menarik perhatian pelanggan. Manfaat yang keenam yaitu meningkatkan brand equity. Brand equity adalah nilai lebih yang dimiliki perusahaan dibandingkan kompetitor. Pencitraan yang konsisten dibarengi dengan strategi yang tepat dapat mengarah pada brand equity yang kuat. Artinya, ini bisa menambah nilai produk atau layanan yang ditawarkan. Strong brand equity memungkinkan konsumen tetap memilih produk meskipun harganya lebih mahal dibandingkan kompetitor. Misalnya Coca-Cola. Dibandingkan dengan Coke lainnya, pelanggan akan lebih memilih Coca-Cola meskipun harganya lebih mahal dibandingkan Coke yang lain. Konsumen akan menganggap bahwa harga yang mereka bayarkan sesuai dengan apa yang mereka dapatkan dari produk tersebut. Coca-Cola bukan hanya sukses melakukan branding, tapi juga mampu mempertahankannya dengan baik. Manfaat yang ketujuh yaitu menciptakan hubungan emosional dengan pelanggan. Dengan membangun hubungan emosional, pelanggan merasa lebih terhubung dan terikat dengan brand tersebut. Mereka akan merasa bahwa brand tersebut dapat memahami kebutuhan, harapan, bahkan menjadi produk yang mampu menyelesaikan masalah yang dimiliki. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk melanjutkan materi selanjutnya. Di sini, saya akan menyampaikan materi tentang pengertian daripada promosi. Apa sih pengertian dari promosi? Promosi adalah proses untuk memberitahukan, menginformasikan, menawarkan, membujuk, atau menyebarluaskan produk atau jasa kepada calon konsumen, dengan tujuan agar calon konsumen tersebut pada akhirnya dapat melakukan pembelian. Promosi mencangkup metode komunikasi yang digunakan pemasar untuk memberikan informasi tentang produknya. Media informasi tersebut bisa bersifat verbal dan visual. Di sini, media promosi verbal merupakan jenis promosi yang menggunakan kata-kata lisan sebagai sarana untuk menyampaikan pesan. Contoh dari media promosi verbal ini adalah iklan radio, iklan televisi, atau presentasi langsung. Keunggulan media promosi verbal adalah kemampuannya menyampaikan pesan dengan lebih detail dan mendalam. Dalam iklan radio misalnya, suara yang menarik dan narasi yang baik mampu menggambarkan keunggulan produk secara jelas kepada pendengar. Selain itu, penggunaan kata-kata dalam media promosi dapat digunakan untuk menciptakan kesan emosional pada konsumen. Misalnya, kata-kata yang menggambarkan keindahan, kebahagiaan, atau kemudahan penggunaan produk dapat membangkitkan minat dan keinginan dalam diri konsumen.
Sedangkan media promosi visual adalah suatu tindakan mengomunikasikan suatu produk atau jasa yang dilakukan oleh perusahaan dalam bentuk kasat mata dengan cara mempengaruhi konsumen secara langsung maupun tidak langsung untuk menciptakan jual beli dalam pemasaran. Sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan beberapa poin tentang tujuan promosi produk agribisnis. Baik, teman-teman, untuk poin pertama, tujuan dari promosi produk agribisnis adalah untuk menyebarluaskan informasi suatu produk kepada calon konsumen yang potensial. Singkatnya adalah untuk menyebarluaskan informasi. Tentu saja, promosi produk dapat digunakan untuk menyebarkan informasi atau memberitahukan kepada konsumen beberapa hal, di antaranya seperti fitur, harga, dan ketersediaan barang di pasar. Contohnya saja ketika launching suatu produk, tentu saja kita akan diberitahukan beberapa hal. Contohnya seperti pembaruan-pembaruan pada produk, fitur-fitur yang ada pada produk tersebut, harga resmi produk tersebut di pasaran nantinya, dan kapan produk tersebut akan dipasarkan. Selain itu, promosi produk juga dapat digunakan untuk memberitahukan kepada konsumen tentang cara pemakaian, cara pemeliharaan, dan cara perbaikan suatu produk, terutama untuk produk-produk yang masih asing atau belum awam dikenal oleh tujuan pasar kita. Dan hal ini biasanya langsung didemonstrasikan pada saat promosi. Untuk poin yang kedua adalah untuk mendapatkan konsumen baru dan untuk menjaga loyalitas konsumen tersebut. Singkatnya adalah untuk menjalin hubungan. Promosi produk tentu saja dapat digunakan untuk menjalin hubungan dengan pelanggan, calon pelanggan, dan mitra bisnis. Dan untuk menjalin hubungan yang baik dengan pelanggan ataupun mitra bisnis, kita memerlukan servis atau pelayanan yang baik, sehingga kesan pertama yang diterima oleh pelanggan maupun calon pelanggan ataupun mitra bisnis itu baik dan akan berkesan ke depannya. Kemudian, untuk poin yang ketiga, yaitu untuk menaikkan penjualan serta laba atau keuntungan. Promosi produk tentu saja dapat digunakan untuk menaikkan penjualan, yaitu dengan memberikan diskon misalnya, hadiah ataupun bonus kepada pelanggan. Ada beberapa contoh yang sering kita temukan seperti diskon atau potongan harga untuk beberapa barang, kemudian seperti buy one get one, kemudian seperti pemberian hadiah-hadiah free gift gitu, ataupun voucher belanja untuk jumlah pembelian tertentu. Hal ini tentu saja dapat menstimulus permintaan, menciptakan loyalitas pelanggan dan kepuasan pelanggan. Poin selanjutnya adalah untuk membedakan dan mengunggulkan produknya dibanding dengan produk kompetitor. Tentu saja, salah satu tujuan promosi adalah untuk mengunggulkan produk tertentu dibandingkan dengan produk kompetitor. Pada dasarnya adalah untuk membujuk dan mengingatkan pelanggan. Hal ini agar pelanggan lebih memilih produk tertentu dibandingkan dengan produk kompetitornya. Yang dimana hal ini dapat mempengaruhi sikap, persepsi, dan preferensi pelanggan terhadap produk tertentu. Selain itu adalah untuk mengingatkan, karena terkadang ada beberapa produk yang dibutuhkan oleh konsumen dan memiliki banyak peminat, tapi jarang ada konsumen yang mengetahuinya, dan salah satu tujuan dari promosi adalah untuk mengingatkan akan adanya produk tersebut, akan fungsinya, akan manfaatnya, untuk memenuhi kebutuhan dari konsumen. Poin yang kelima adalah untuk branding atau membentuk citra produk di mata konsumen sesuai dengan yang diinginkan. Promosi produk untuk menciptakan branding atau citra produk tentu saja sangat penting, karena secara tidak sadar kita membeli sesuatu itu tergantung pada citra produk itu di benak kita. Semakin baik citra produk di benak konsumen, tentu saja akan banyak konsumen yang membeli produk tersebut dibandingkan dengan kompetitor. Sebagai contoh, dalam kehidupan kita sehari-hari terdapat banyak produk. Misalnya saja pasta gigi. Banyak orang yang telah mengetahui Pepsodent dari lama. Tentu saja, Pepsodent tetap menjadi pilihan pertama dibandingkan dengan produk-produk kompetitor karena citra atau branding mereka sudah baik di konsumen, sehingga hal ini mempengaruhi sikap dan preferensi dari konsumen yang menyebabkan konsumen lebih memilih untuk membeli Pepsodent ketimbang produk-produk kompetitor lainnya. Dan yang terakhir adalah untuk mengubah tingkah laku dan pendapat konsumen tentang suatu produk. Hampir mirip dengan branding atau pembentukan citra. Tentu saja promosi pada dasarnya bertujuan untuk mengubah tingkah laku dan pendapat konsumen tentang suatu produk. Misalnya, pada awalnya produk tertentu tidak diketahui oleh konsumen dan menurut konsumen produk itu tidak jauh lebih baik dibandingkan dengan kompetitor. Namun dengan adanya promosi, tentu produk ini akan ter-highlights dan pada akhirnya konsumen akan mengetahui produk tersebut. Tentu saja hal ini akan mengubah perilaku pembelian konsumen pada produk tersebut. Baik teman-teman, itulah beberapa tujuan dari
promosi produk agribisnis. Terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya. Saya akan melanjutkan kepada jenis-jenis media promosi. Jenis promosi yang pertama adalah promosi secara fisik. Promosi jenis ini tentu sangat mudah untuk kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya saja pada saat event atau konsep tertentu seperti konser, bazar, pameran, dan masih banyak lagi kegiatan promosi seperti ini biasanya bisa diterapkan dengan membuka booth atau tempat yang bisa digunakan untuk menawarkan barang, produk, atau jasanya. Kelebihan jenis promosi ini yakni memungkinkan pelaku bisnis untuk lebih mudah dan lebih dekat serta secara langsung untuk menjangkau dan melakukan interaksi dengan calon konsumen. Sementara itu, kekurangan dari promosi secara fisik ini adalah jangkauan pada calon konsumen yang terbatas atau hanya satu jenis target konsumen. Maka dari itu, kegiatan promosi ini biasanya diselenggarakan pada lokasi khusus, mulai dari perkantoran, sekolah atau kampus, dan lain sebagainya. Tak heran apabila promosi ini memiliki tujuan untuk menjangkau semua orang yang berada pada lokasi tersebut. Jenis promosi yang kedua adalah promosi melalui media tradisional. Pada zaman dahulu, promosi jenis ini bisa dikatakan sebagai cara promosi yang efektif menjangkau calon konsumen sehingga mampu meningkatkan penjualan. Media tradisional sendiri merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan media seperti koran, majalah, pamflet, TV, dan lain sebagainya. Jenis promosi melalui media tradisional ini pun diketahui memiliki banyak keuntungan daripada promosi secara fisik. Promosi melalui media tradisional akan semakin mudah sebuah perusahaan untuk menjangkau lebih banyak target konsumen dalam periode waktu yang lama. Hanya saja, kekurangan dari promosi melalui media tradisional adalah harga yang cukup mahal untuk melakukan promosi, baik itu dari segi media ataupun biaya promosi itu sendiri. Selanjutnya, jenis promosi yang ketiga ini merupakan jenis promosi yang sedang ramai digunakan belakangan ini, yakni promosi melalui media digital. Seperti yang sudah diungkapkan sebelumnya, bahwa media tradisional merupakan sebutan bagi media yang belum tersambung dengan internet. Media digital bisa dikatakan sebagai media promosi yang paling modern saat ini. Seiring dengan perkembangan teknologi dan juga media informasi yang sangat pesat, cara perusahaan untuk memperkenalkan produk atau jasa juga mengalami perusahaan yang signifikan. Promosi yang biasa dilakukan secara digital sendiri yaitu jaringan website, media sosial, mesin pencari, aplikasi, email, dan masih banyak lagi. Hampir setiap usaha yang sudah melek teknologi pasti akan cenderung memilih media digital sebagai cara untuk melakukan promosi terhadap bisnisnya. Promosi media digital diketahui memiliki biaya yang lebih murah dibandingkan media tradisional. Selain itu, promosi jenis ini juga terbukti lebih efektif dan lebih cepat untuk menjangkau lebih banyak orang. Saja sebagai jenis promosi yang masih baru, pihak yang ingin melakukan promosi melalui media digital perlu memiliki kreativitas yang tinggi. Tidak hanya itu, promosi media digital perlu dilakukan secara tepat dan berkelanjutan untuk bersaing dengan kompetitor lainnya. Sebagai media promosi yang mudah, murah, cepat, dan tepat menjadi semua pihak atau orang yang memiliki hak yang sama dalam melakukan promosi. Maka dari itu, kunci utama keberhasilan promosi melalui media digital adalah keunikan dan juga target yang tepat. Di sini terdapat poster dari contoh promosi media digital agribisnis. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada pemateri-pemateri yang sudah menyampaikan materi dengan sangat informatif dan luar biasa. Mungkin cukup di sini video presentasi dari kami. Jika ada yang ingin ditanyakan, teman-teman bisa komen pada kolom komentar yang ada di bawah pada video kali ini. Mohon maaf jika ada salah kata atau informasi penyampaian materi yang kurang jelas dari kelompok kami. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.